传闻在这深处究竟有想不起来。本魔为何会沉睡？愣着干什么？我家一隐虽是血脉生，一人苟活。大人，好像有人过来了。这些元兽精气可都是。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-569. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 568. Kemarin, Claude mencoba menghentikan tindakan Tuan Mokara untuk menyerang Qingchen dan para gadisnya. Pasalnya bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang sudah membangkitkannya. Namun, Mokara tidak ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kulodao atau Yongye ini. Alhasil, mereka pun sempat terlibat pertarungan yang cukup sengit, di mana awalnya Yongye sempat mengimbangi kekuatan Tuan Mokara. Tapi seiring berjalannya waktu, perlawanan yang dia berikan mulai timpang sebelah, di mana Mokara berhasil melukai Yongye. Namun semua itu masihlah belum cukup untuk menghabisi dirinya. Yongye pun memberitahu kalau Raja Iblis telah memberikan misi kepadanya. Andai saja Mokara mengganggunya, maka sama saja ia telah menentang kehendak Raja Iblis. Selain itu, Qingchen bersama Qiansu memperlihatkan benih parasit yang mereka miliki. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qingchen bertanya kepada Mokara sebenarnya tempat apakah ini. Ternyata dulu ini merupakan kuil warisan iblis miliknya. Namun lama-kelamaan tempat ini diubah menjadi sebuah penjara. Rumor mengatakan terdapat makhluk yang sangat mengerikan berada di tempat ini. Kekuatannya bahkan mungkin tidaklah dapat dia bayangkan. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba saja Mokara mengalami sakit di kepalanya. Karena entah kenapa dia itu tidak dapat mengingat kejadian sebelumnya. Ia pun mencoba sekeras mungkin, namun yang ada malah dia yang mengalami kesakitan. Ini pun membuat Qingchen dan yang lainnya terkejut. Pasalnya Mokara tiba-tiba saja bersikap aneh. Ia bahkan melukai dirinya sendiri dengan cara menabrakkan diri ke tembok tepat di sana. Sepertinya Mokara berusaha untuk membuka ingatan tersebut, namun tidaklah bisa. Qiansu pun penasaran apa yang terjadi kepadanya. Yongye yakin ini pasti adalah efek dari tidur panjang yang Mokara alami. Jadi ketika dia berusaha untuk mengingat masa lalunya, justru malah membuat jiwanya kebingungan. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk Qingchen mengendalikan Mokara. Maka karena itulah dia pun segera bertindak dan membawa Mokara masuk ke dalam alam bawah sadarnya sendiri. Setelah berada di sana, Qingchen pun mulai melakukan sesuatu. Dia memintanya untuk memikirkan hal yang tidaklah dapat dia ingat itu. Akibat hal tersebut, Mokara pun semakin sulit untuk bisa mengendalikan jiwanya, sebab ia sulit mengingat hal itu. Rencana Qingchen sepertinya berhasil, karena Mokara mengeluarkan gelombang energi yang kuat sampai-sampai membuat dia harus jatuh pingsan. Melihat kesempatan itu, Qingchen tidak akan menyia-nyiakannya. Sebuah segel jiwa langsung saja dia tanamkan pada diri Mokara. Hal itu tentu tidaklah diduga oleh Yongye. Pasalnya Qingchen akan menjadikan Mokara sebagai budak barunya. Yongye tidak akan berdiam diri saja dan akan segera memberikan bantuan kepada Qingchen supaya mempermudah rencananya. Serangan yang Claude lancarkan mulai menghentikan pergerakan dari Mokara. Tapi karena dia terus mencoba memberontak, maka Yongye tidak punya pilihan lain selain meningkatkan pola serangannya, yang mengakibatkan Mokara pun membeku. 愣着干什么？
Qingchen segera masuk ke dalam alam bawah sadar Mokhara, di mana di sana dirinya pun melihat inti jiwanya yang sedang mengalami kebingungan. Melihat hal itu saja telah menyadarkan Qingchen kalau kekuatan Mokhara sangatlah besar. Sepertinya rencana Qingchen tidak akan berjalan terlalu mulus. Pasalnya kesadaran Mokhara muncul di belakangnya. Dia benar-benar kesal karena ada manusia yang sangat berani ingin memperbudak iblis. Serangan langsung saja dia lancarkan, yang mana hal itu sempat membuat Qingchen kesulitan. Tapi bukan berarti Qingchen akan kewalahan. Dia pun menciptakan susunan formasi dalam skala yang besar untuk bisa melakukan penyerangan kepada kesadaran Tuan Mokhara. Perlahan namun pasti serangan Qingchen mulai berefek kepadanya, karena petir itu terlalu kuat untuk dapat Mokhara tahan. Hingga puncaknya kesadaran itu pun telah musnah. Kini sudah tidak ada lagi gangguan yang menghalangi Qingchen. Hanya saja ia yakin kalau kenal Mokhara sepertinya telah terhapus oleh sesuatu. Di sisi luar terlihat kalau para gadis Qingchen penasaran apakah dia itu berhasil atau tidak. Karena sesaat kemudian Mokhara telah sadarkan diri. Ia pun mulai mendekat ke arah mereka, yang mana tentu saja segel jiwa yang Qingchen tanamkan telah berhasil terpasang. Mokhara pun memberikan hormat kepadanya dan memanggil Qingchen sebagai tuan. Yongye terpukau akan kehebatan tuannya. Namun di sini Qingchen mendengar adanya sebuah pertarungan. Jadi Mokhara dan Yongye akan dia simpan dulu di kuil penekan iblis. Perjalanan pun mulai mereka lakukan. Qingchen berharap Chen Sisi dan juga Jiruyu tidaklah menyebarkan apa yang terjadi sebelumnya, karena jika tidak hal itu akan menjadi masalah bagi mereka. Namun Jiruyu tidaklah ingin dibungkam oleh Qingchen. Begitu pula dengan Chen Sisi, karena semua itu tidak ada keuntungan bagi mereka. Jadi Qingchen pun bertanya apakah yang mereka inginkan. Jiruyu ingin Qingchen berjanji satu hal kepadanya, yang seketika saja membuat Qingchen agak ambigu. Sedangkan Jiruyu kesal karena sepertinya itu sulit untuk Qingchen lakukan. Namun Qingchen menenangkannya dan langsung saja memberikan pelukan manja kepada Jiruyu. Hal itu seketika saja membuat gadis ini salting, karena tiba-tiba saja Qingchen melakukan hal itu kepadanya. Ternyata Qingchen berpikir kalau Jiruyu ingin dia nikahi. Padahal bukan itu yang Jiruyu maksud, karena dia hanya ingin menguji Qingchen saja. Apa yang terjadi tentu membuat Qiansu tertawa. Sedangkan Jiruyu tidak menduga kalau Qingchen begitu rentan, bahkan mau menerimanya dengan begitu saja. Jiruyu akan melupakan masalah ini dulu. Sedangkan Qingchen bertanya apakah Chen Sisi juga ingin dia nikahi. Namun Chen Sisi justru memberikan godaan manja kepada Qingchen. Selain itu dia juga memberitahu kalau saat ini dia tidaklah memiliki permintaan apapun. 你不是想我以身，会也要我以身相许吧？ Perjalanan pun kembali mereka lanjutkan, di mana Qingchen bersama para gadisnya mulai melihat para binatang darah yang tengah melakukan pergerakan entah kemana. Terlihat kalau para binatang darah ini tengah melakukan pergerakan dengan begitu cepat karena merasakan kehadiran musuh. Pertarungan pun telah terjadi di depan sana. Ledakan kekuatan yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh kelompok Qingchen. Ia tidak menduga akan ada garis keturunan yang begitu kuat di depan sana. Qingchen yang penasaran pun meminta para gadisnya untuk tetap di sini. Sedangkan dirinya lah yang akan pergi untuk melihat apa yang terjadi. Sebenarnya ketiga gadisnya tidak ingin membiarkan Qingchen sendirian. Pasalnya di sana pasti sangatlah berbahaya. Namun Qingchen menenangkan mereka, pasalnya makhluk-makhluk itu tidak akan mungkin menyakiti dirinya. Jadi jika mereka pergi bersamanya, maka Qingchen takut para monster itu malah melakukan penyerangan kepada mereka. Qingchen pun meminta Qiansu untuk tetap di sini. Pelakuannya kepada Qiansu sangatlah membuat Chen Sisi iri. Setelah melakukan perpisahan, Qingchen langsung saja melakukan perjalanan. Qiansu hanya bisa berharap yang terbaik untuk Qingchen. Xiano berpindah ke sisi depan, di mana para serangga darah ini tengah melakukan penyerangan terhadap formasi pertahanan. Namun dengan jumlah sebanyak ini, maka sangatlah sulit bagi mereka untuk mempertahankan formasi. Terlebih lagi kekuatan mereka juga terkuras cukup banyak.
Masalah kembali muncul karena para serangga yang bisa terbang melakukan penyerangan demi dapat menghancurkan formasi mereka. Meskipun begitu, orang-orang ini tidaklah tinggal diam saja. Mereka terus memperkuat pertahanan sambil mencoba melakukan serangan balik. Hanya saja terdapat seseorang yang sepertinya adalah keturunan dari klan iblis, karena dia itu tidaklah diserang oleh para serangga. Baginya, Yu Chaolun tidaklah perlu tahu siapa dirinya, karena dia yakin mereka pasti tidak akan pernah menduga kalau hal ini akan terjadi. Pria itu menganggap mereka tidak akan bisa melakukan apapun lagi dan hanya perlu menunggu kematian saja. Yu Chaolun meminta Jia Yi untuk menunggu karena dirinya akan mencari celah supaya dia dapat pergi dari tempat ini. Hanya saja itu tidaklah semudah yang dirinya kira. Pasalnya para serangga tidak ada niatan untuk berhenti menyerang. Jia Yi tidak ingin pergi karena dia juga akan memberikan bantuan kepada mereka. Terlebih lagi, dia ini adalah seorang gadis suci yang juga merupakan seorang pewaris. Lantas bagaimana mungkin dia meninggalkan rekan-rekannya mati di tempat ini? Jika hal itu terjadi, maka Jia Yi menganggap dia sama sekali tidak pantas disebut sebagai gadis suci. Untuk saat ini mereka hanya bisa bertahan saja. Entah semua itu akan sampai kapan, pasalnya formasi pertahanan mulai retak. Hingga sesaat kemudian mereka merasakan kehadiran seseorang yang datang, yang mana tentu saja ini adalah Abang Qingchen. Pria yang mengendalikan para serangga ini menganggap kalau Qingchen bukanlah lawan yang sepadan untuk menghentikannya. Jadi tidak akan lama lagi dia itu pasti akan mati. Namun dia ini sudah salah karena telah meremehkan Qingchen. Pasalnya para serangganya itu tidaklah dapat menghentikan tindakannya. Qingchen pun dengan sangat mudah melakukan serangan balik kepada para serangga, yang membuat perhatian mereka mulai tertuju kepadanya. Melihat apa yang Qingchen lakukan, seketika saja membuat pria ini agak panik. Sedangkan Yu Chaolun berpikir kalau pria itu datang kemari demi bisa membantu mereka. Kembali kepada Qingchen, di mana dia ini mulai serius dengan menggunakan pedangnya. Dalam beberapa kali serang saja, para serangga itu dapat dirinya kalahkan. Dan tentu saja Qingchen melakukan semua itu karena binatang darah memiliki inti yang dapat membantunya meningkatkan kekuatan. Bagi Qingchen, pertarungan ini merupakan hal yang sangat menguntungkannya. Karena dengan mengalahkan begitu banyak serangga darah, maka akan sangat banyak juga jiwa yang dia dapatkan. Ia benar-benar sangatlah senang karena dengan begitu, maka hanya perlu menunggu waktu saja untuk tubuh Qingchen mencapai immortal. Pria ini segera melakukan serangan untuk dapat menyerbu Qingchen. Pria ini segera memberikan perintah kepada para serangganya untuk menyerbu Qingchen. Tapi seberapa keras pun dia mencoba mengalahkan Qingchen, semua itu tidak ada apa-apanya. Pada akhirnya pria tersebut mulai melakukan pergerakan untuk bisa mengalahkan Qingchen. Melihat apa yang dia lakukan, tetua Yu Chaolun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia mencoba melakukan pengejaran kepadanya. Hanya saja para serangga tidak akan membiarkan hal itu semudah yang dia kira. Berbagai serangan terus dilakukan untuk menghentikan Yu Chaolun. Meskipun telah menerima luka, namun Yu Chaolun tidaklah menyerah karena dia ingin menangkap pria itu dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Sedangkan di sisi lain, Jia Yi dan para bawahannya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Di mana pada akhirnya mereka akan keluar dari formasi pertahanan dan akan melakukan pengejaran juga kepada pria bertopeng. Melihat hal itu sempat membuat Yu Chaolun khawatir kepadanya. Karena bagaimanapun hal itu akan membahayakan nyawa mereka saja. Hal ini sudah dilihat oleh pria ini dan dia tidaklah menduga kalau mereka akan meninggalkan formasi pertahanan. Ini merupakan keuntungan baginya karena dengan begitu dia akan sangat mudah melakukan penyerangan kepada mereka. Pada akhirnya pria itu pun sampai di tempat Qingchen berada, yang mana dia itu tengah asik farming. Ia pun tidak menduga sosok ini masihlah muda. Sedangkan Yu Chaolun sendiri sepertinya mengenali sosok Qingchen.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana pria ini telah berhasil masuk ke dalam alam bawah sadar Qinchan. Ia merasa begitu senang karena tubuh Qinchan akan menjadi miliknya. Selain itu, dia kembali meremehkan kemampuan Qinchan karena tidaklah dapat menghentikan dirinya. Tapi sepertinya Qinchan itu sengaja membawanya masuk kemari. Jadi di saat pria itu mengambil alih tubuhnya, benih iblis pun muncul untuk melindungi Qinchan dan memberikan perlawanan kepada pria itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.